Saya besarkan ya. Sebentar. Oke. Allahu Rabbul Alamin, Allah dan alam. Sengaja saya tidak full screen ya, karena beberapa pertimbangan. Kalau kita membaca surat Al-Fatihah itu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, harusnya kita mulai paham di sana. Allah alam. Kenapa ada dua termin ini? Berarti kan ada dikotomi ya antara Allah dan alam. Allah Tuhan alam. Berarti alam adalah ciptaan Allah. Nah, dimaksud dengan alam itu apa kita perlu tahu sehingga keimanan kita semakin bisa terdongkrak bahwa alam itu adalah definisi yang luar biasa sebenarnya. Jadi kalau kita membaca Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan semesta alam, tetapi kita tidak tahu alam itu, maka kesan kita terhadap ketuhanan Allah terhadap alam itu akan kurang baik, kurang bagus, kurang optimal. Sehingga kita perlu mendongkrak keimanan itu dengan memahami apa itu alam. Saya ingin tanya di beberapa mahasiswa di sini, ada siapa ini yang hadir hari ini? Fadilah, ada Fadilah, Fadilah Putri. Fadilah Putri. Hadir? Fadilah Putri. Gak hadir ya? Oke. Eva Puji Astuti. Oh ada, Fadilah ada ya? Hadir Pak. Hadir ya. Menurut Fadilah, alam itu apa Fadilah? Definisi alam yang selama ini Fadilah ketahui tentang alam. Alam itu apa sih? Apa? Fadilah masih ngonek? Alam tempat tinggal manusia. Alam itu tempat tinggal manusia. Baik. Makhluk Allah. Alam itu makhluk Allah. Gimana tempat tinggal makhluk Allah. Tempat tinggal makhluk Allah itu alam, ya kan? Itu oke, kita keep ya, Fadilah ya. Berarti manusia itu alam apa bukan? Manusia itu alam apa bukan? Mungkin bisa dikatakan. Jangan pakai mungkin, harus jelas ini. Manusia alam apa bukan? Mantap. Iya, Pak. Alam ya. Berarti iya. Alam itu kan tadi pengertiannya tempat tinggal makhluk. Ya kan? Manusia itu makhluk. Manusia itu makhluk. Berarti manusia alam apa bukan? Bukan. Bukan alam. Rumah itu adalah tempat tinggal manusia. Apakah rumah sama dengan manusia? Bukan, Pak. Bukan. Berarti manusia bukan alam ya? Bukan. Oke, kita keep. Oke, kita keep dulu ya, kita keep jawabannya. Sekarang kita lihat yang lain, mungkin ada ide yang lain untuk pelengkap nih. Ainun Amiroh, ada Ainun. Hadir, Pak. Hadir. Menurut Ainun, alam itu apa? Alam adalah segala sesuatu yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia di bumi ini. Alam adalah sesuatu yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia di bumi ini. Matahari itu alam apa bukan menurut Amiroh? Iya, Pak. Dia bagian dari alam semesta. Berarti di alam semesta ya? Oke, yang dianggap ada oleh manusia. Berarti manusia ini pelakunya, subjeknya. Manusia alam apa bukan, Ainun? Bukan, Pak. Bukan. Terus manusia itu apa? Kalau bukan alam. Apa? Makhluk. Ya, oke. Jadi kita dapat masukan baru nih. Kalau tadi dari Fadilah, alam itu ya tangible, yang bisa dirasakan oleh manusia, yang dilihat manusia, tempat tinggal makhluk. Ya. Tapi Amirah ini agak luas lagi. Alam itu yang alam semesta di luar, walaupun tidak di bumi itu juga termasuk alam. Baik. Saya ingin satu pendapat lagi dari teman-teman mahasiswa. Ada di sini bapak-bapak ganti ya. Nafis Hilmi ada. Nafis Hilmi. Nafis Hilmi. Iklil. Nggak ada? Baik.
Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal. Adir Pak Adir. Nah, menurut Iqbal, alam ini Iqbal apa Iqbal? Iqbal. Iqbal bener ya. Baik, Iqbal. Menurut Iqbal, alam itu apa? Alam itu sebuah lingkup. Lingkup. Sebuah lingkup yang dihuni oleh makhluk hidup. Oke, sebuah lingkup yang dihuni oleh makhluk hidup. Batu itu alam apa enggak menurut Iqbal? Batu kan benda mati nih, tidak makhluk hidup. Alam apa bukan? Alam. Berarti tidak cuma makhluk hidup, makhluk mati juga. Iya Pak. Segala lingkup ya, space yang dihuni oleh makhluk hidup maupun makhluk mati. Sekarang gini, misalkan matahari itu dihuni apa enggak itu matahari? Enggak dihuni. Enggak dihuni. Enggak bisa dong, Pak. Matahari alam apa bukan itu? Matahari itu alam. Kan tidak berpenghuni. Tapi kan termasuk dalam lingkup alam semesta, Pak. Alam semesta. Baik, alam semesta ya. Oke, udah mulai clear, udah mulai kelihatan nih alam itu apa itu. Manusia itu alam apa bukan, Iqbal? Manusia itu bukan. Bukan alam. Terus manusia itu apa? Manusia itu makhluk hidup. Makhluk hidup. Berarti ada pemisahan ya antara makhluk hidup dengan alam nih. Ada pemisahan ini. Oke, kita dapat 3 jawaban dari Iqbal, kemudian dari Ainun, dan juga dari siapa tadi yang pertama kok saya lupa itu. Siapa? Astuti. Siapa? Oke. Fadilah, dari Fadilah tadi. Baik, alam ada 3 pengertian. Sesuatu yang dihuni manusia, sesuatu yang ada tersebar di jagat raya ini, itu walaupun tidak berpenghuni ya. Berarti kan teman-teman masih menganggap alam itu sebagai tempat untuk dihuni. Ya kan? Padahal Islam itu memandang alam itu tidak hanya itu. Alam itu lebih luas lagi. Coba kita lihat ke bawah sini. Nah, ini bab-babnya. Hari ini kita akan membahas ini, hakikat alam itu apa, kemudian alam sebagai ciptaan, alam sebagai tanda, dan beberapa teori penciptaan alam. Nanti kita akan lihat. Baik, hakikat alam. Kalau dalam Islam, Islam itu merumuskan bahwa alam adalah sesuatu, segala sesuatu yang ada selain Allah. Semuanya itu alam. Bukan cuma yang dihuni ya. Kalau modelnya yang dihuni, manusia itu juga jadi alam. Karena manusia dihuni oleh bakteri, dihuni oleh hewan-hewan kecil yang kita tidak lihat. Mungkin di atas kulit kita atau di dalam tubuh kita. Berarti kan itu, atau di kepala kita ya, ada kutu, ada segala macam. Berarti manusia jadi alam juga dong. Manusia kan tempat hunian juga kalau gitu. Kalau stressingnya kita bahwa alam itu adalah tempat hunian. Tapi alam itu rupanya bukan hunian saja. Alam itu segala sesuatu selain Allah. Manusia, matahari, bumi, bulan, ya kan, kebun, di dalamnya ada berbagai hewan, berbagai tumbuhan, hutan, laut, dengan apa yang ada di dalamnya terkandung, gunung dengan apa yang ada di dalam perut bumi, segala macam keluar lewat gunung itu alam semua. Jadi semuanya selain Allah itu alam. Dan perlu kita tahu, alam itu bukan cuma alam fisik saja, nanti ada alam yang tidak fisik. Kalau selama ini definisi kita tentang alam adalah, alam itu kesannya adalah fisik, tangible, kita bisa raba dengan indera. Tapi rupanya alam itu tidak sederhana itu. Kalau kita mengucapkan Allahu Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji Allah, alhamdulillah, sakabeh puji lillahi maring Gusti Allah Rabbul Alam, pangerane alam semesta. Kalau bahasa Jawanya gitu ya. Saya dulu ngaji pakai background, jadi ke bawah. Allah itu Tuhan semesta alam. Kalau kita melafatkan ayat itu, seharusnya kita takjub gitu. Karena kita tahu alam yang Allah kuasai, Allah menciptakan alam itu bukan cuma alam yang tangible, alam yang fisik. Tapi ada alam-alam lain selain itu gitu, yang itu ada dan Allah menguasai itu juga. Gitu. Nah, kita lihat di sini. Hakikatnya apa?
meliputi apa saja. Jadi bukan cuma alam fisik, melainkan juga semua alam yang ada di sebalik alam yang fisik ini. Jadi alam itu sebagai ciptaan ya, Allah menciptakan alam itu bukan cuma alam yang fisik, melainkan alam yang non fisik juga. Alam fisik itu kalau kita bagi, itu ada alam fisik yang makro, ada alam fisik yang mikro. Yang makro, yang besar-besar itu, yang mikro, yang kecil-kecil, yang itu sebenarnya fisikal, ada secara fisik, tetapi kita tidak bisa lihat. Tidak gaib itu, tapi ada, hanya kita tidak bisa lihat dengan mata langsung gitu. Atom misalkan, proton, elektron, neutron, Planck, jadi pecahan dari Planck, pecahan dari atom itu. Kemudian juga ada nanti bakteri kecil-kecil ya, molekul, rantai DNA, kemudian apalagi itu, virus ya, sel darah itu juga kita nggak bisa lihat itu. Gitu. Sel-sel kecil dalam tubuh kita itu ada secara fisik, tetapi dia tidak bisa kita akses dengan mata telanjang, dengan mata langsung, direct itu tidak bisa kita lihat directnya, harus menggunakan alat bantu. Itu juga alam. Alam yang makro, yang besar, yang kecil tadi barang-barang kecil yang nggak kelihatan itu ya. Yang besar, alam yang makro, yang karena besarnya benda itu, karena besarnya sesuatu itu, kita tidak bisa lihat. Besar dan jauh. Jarak kita ke planet, ke matahari itu berapa kilometer? Ada yang tahu nggak jarak kita ke matahari? 1 ATM ya, 1 atmosfer itu berapa kilometer? 150 juta kilometer kan? Tapi kalau jarak kita ke sekarang Pluto, planet Pluto, yang sekarang sudah bukan planet lagi, itu berapa ratus juta kilometer itu? Itu masih kilometer. Kalau sekarang kita melihat alam di luar sana yang satuan jaraknya bukan kilometer lagi, misalkan light, pakai satuan cahaya, dengan asumsi 1 detik cahaya itu kecepatannya berapa kilometer itu per jam, gitu, per detik? 350 juta kilometer per detik ya cahaya itu. Cepat sekali gitu. Galaksi yang kita lihat, planet, bintang yang kita lihat di luar sana sekarang, yang sekarang kecil kalau malam kelihatan terang itu, karena jaraknya yang begitu jauh, bisa jadi itu sekarang sudah tidak ada karena cahayanya baru sampai sekarang, setelah menempuh jutaan tahun cahaya baru sampai ke bumi. Bisa jadi sekarang planet ya, bintang-bintang itu sudah tidak ada, sudah punah gitu. Sudah hancur bisa jadi, atau bahkan lahir bintang-bintang yang lain. Ya saking jauhnya itu kita tidak bisa melihat apa yang ada di sana. Jauh dan besar. Itu Allah atur semua, itu Allah ciptakan semua, itu Allah yang buat semua gitu. Nah, itu Allah menciptakan hal-hal itu yang tampak maupun yang tidak nampak. Struktur alam. Jadi karena penataannya yang sangat terstruktur, alam itu disebut juga dengan kosmos. Kosmos itu lawan dari chaos ya. Chaos itu apa? Chaos itu yang biasa kita makan kalau sore di tempat bakso dan mie ayam. Chaos itu bukan chaos. Nah, chaos itu artinya incoherent, jadi tidak teratur ya, tidak teratur, tidak rapi. Lawannya kosmos. Nah, alam itu disebut dengan kosmos, big kosmos, makrokosmos, alam yang besar. Jadi keteraturan yang sungguh luar biasa. Kalau kita baca bukunya Nidal Gussem ya tentang alam dan sains, Islam dan sains ya, ada fakta-fakta menarik di sana bahwa posisi kita dengan matahari itu sudah Allah atur sedemikian rupa. Kita mendekat sedikit saja, itu keadaan tidak seperti ini. Kita menjauh sedikit saja, keadaan tidak seperti ini. Kita mendekat sedikit saja dari matahari, beberapa sentimeter, itu panasnya matahari akan semakin terik dan lebih terik dari sekarang. Hingga akibatnya apa? Air laut bisa menguap lebih banyak. Atmosfer bisa terpapar ultraviolet yang sangat intens sehingga bolong-bolong. Pecah atmosfernya tidak kuat menampung ultraviolet itu, sehingga penguapan evaporasi dari laut itu ke atas itu sungguh dahsyat luar biasa, karena atmosfernya tidak bisa mewadahi uap itu, akhirnya menguap keluar gitu, sehingga air laut mengering. Pemanasan global yang sangat ekstrim itu, hingga akhirnya nanti nasibnya kayak planet Mars itu, yang dulu katanya di dalam Mars itu ada air ya. Sekarang sudah tidak ada lagi karena pemanasan global yang sungguh ekstrim. Yang sekarang masih terjadi pemanasan global itu di planet Venus sampai sekarang, yang suhunya kalau siang itu bisa sampai 400 derajat Celcius ya, suhu Venus itu. Kalau malam kebalikannya. Nah, ini disetting oleh Allah. Kalau jauh sedikit saja maka
dinginnya itu tidak akan seperti dingin yang sekarang. Air laut bisa membeku. Kalau air laut membeku, maka hujan tidak turun. Karena tidak ada penguapan. Kalau hujan tidak turun, maka apa yang terjadi? Hutan tidak akan menumbuhkan tanaman-tanaman. Maka karbon dioksida tidak bisa diserap dari peredaran di sekeliling kita. Maka karbon dioksida akan melayang di mana-mana, kita menghirup karbon dioksida yang cukup banyak, sehingga kita bisa pingsan dan akhirnya habis nyawa kita di situ kan. Nah, oksigen tidak diproduksi karena tanaman tidak ada, dan lain-lain. Jadi efek fisikalnya luar biasa. Maka Allah menata alam ini dengan sangat runtut, dengan sangat rapi. Allahu Rabbul Alamin, Allah yang menguasai alam ini. Tapi perlu kita ingat bahwa alam itu tidak terbatas alam yang tampak saja. Tidak terbatas alam yang tampak saja. Alam yang tampak itu kita bagi dua saja, itu sudah kita kelabakan untuk nututi. Alam yang tidak tampak, alam gaib, jin, malaikat, ya, iblis, kehidupan surga, kehidupan di neraka, itu kita tidak bisa melihat itu, alam gaib. Itu juga Allah atur itu. Maka kenapa di ayat di surat Al-Fatihah itu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb Alamin, jadi Tuhan semesta alam. Alam yang diatur Allah itu bukan cuma alam kita, bukan cuma alam di bumi, tapi juga alam di luar alam fisik ini yang tampak. Nah, saya ingin angkat di sini ada beberapa lapisan alam ini ya. Ini kalau kita baca di buku-buku para filsuf maupun buku-buku para pemikir Muslim, ini alam yang Allah atur itu berlapis-lapis. Saya membaca bisa lebih dari 7 lapis alam. Yang saya masukkan di sini cuma 3 karena saya ringkas-ringkas itu. Nanti kalau teman-teman membaca di beberapa literatur akan menemukan bahwa rupanya lebih kompleks dari 3 ini. Nah, 3 ini coba kita lihat. Yang pertama, Allah mengatur alam fisik. Alam fisik itu alam yang berwujud benda-benda yang kasat mata. Tangible. Jadi kita bisa lihat mouse yang kelihatan ya, manusia dengan hewan, manusia dengan alam semesta, maksudnya dengan tumbuhan, ya, dengan tanah, dengan minyak, dengan batu, dengan air, oksigen, udara, itu alam fisik kelihatan. Bahkan udara saja kita nggak kelihatan. Yang namanya angin, udara itu kita nggak bisa ngelihat, tapi bisa merasakan. Itu Allah atur juga. Gitu. Ini alam fisik. Yang alam fisik itu kalau kita mau kejar, itu kita juga nggak nyandak juga. Bayangkan jarak kita dengan misalkan bintang terdekat setelah matahari itu apa itu? Bintang apa tuh yang paling dekat dengan matahari? Itu jaraknya sudah 0,125 tahun cahaya. Gitu. Cahaya loh itu satuannya, bintang terdekat. Itu wah nggak kebayang pokoknya, nggak kebayang. Maka kalau ada orang datang ke dukun, kalau ada orang datang ke orang pintar, kemudian minta untuk orang pintar itu membantu dia di dalam kesuksesan dunia khususnya, itu tidak seharusnya seperti itu. Kalau dia memahami alam saja, dia tidak akan berani melakukan itu. Karena Allah itu yang mengatur semua alam. Fisik saja, kita tidak bisa mengaksesnya. Lah kita minta sama dukun, ada orang minta sama dukun kita lihat. Itu gimana nalarnya itu tidak jalan itu. Dukun itu juga bagian dari alam. Lah alam ini yang ngatur Allah. Kenapa nggak minta langsung sama Allah? Tapi mintanya sama dukun. Itu kan akidahnya berarti masalah. Bahkan orang Barat itu melihat orang Indonesia ini juga ketawa-ketawa gimana gitu kan. Orang Indonesia nih modern ya, dikatakan modern tidak modern juga gitu. Tradisionalis juga masih dikatakan tradisionalis yang ngakunya modern juga itu. Bahkan postmodern setelah modern. Orang masuk di fakultas teknik ya, sains murni, fakultas teknik itu. Tapi ketika masuk ke fakultas teknik, ujian untuk di fakultas teknik, dia pergi ke dukun dulu, minta sama dukun, Mbah, saya minta Mbah supaya ujian saya masuk ke fakultas teknik, apa misalkan ITB atau UGM atau UMS, Mbah, saya minta supaya bisa masuk ke fakultas teknik, Mbah. Dia mau masuk ke fakultas teknik, yang notabene fakultas teknik itu adalah fakultas yang harusnya nalarnya jalan, gitu, logikanya jalan. Tapi dia pergi ke dukun, jadi orang-orang di Barat itu gumun. Dia bingung, ini orang Indonesia ini gimana nih? Dia sains apa dia metafisik? Nggak jelas. Saya pernah ketemu sama siswa kelas 3 SMA, kelas 12. Itu di Singkawang, Kalimantan Barat. Itu masih ada ujian nasional pakai pensil itu ya. Diurek-urek pakai pensil 2B itu. Dia datang ke dukun.
mau ujian nasional datang ke dukun gitu. Padahal dia masuk di penjurusan peminatan IPA pada waktu itu, tapi dia pergi pensilnya itu didoain dukun dulu, dijambi-jambi, Pak, ini saya mau bawa pensil saya ke dukun ini Pak, supaya nanti dia bisa menentukan jawaban yang benar. Ketawa saya. Kenapa ini orang kok mau ujian nasional ngerjain soalnya matematika, ya kan? Tapi pergi ke dukun, di mana itu nalarnya gitu. Nah harusnya kalau kita memahami alam saja, alam fisik saja kita pahami, kita nggak akan sampai melakukan itu. Apalagi alam-alam yang lain. Maka seorang muslim, seorang mukmin beriman kepada Allah, Tuhan semesta alam, tidak akan mikir kayak gitu. Karena alam fisik saja begitu dahsyatnya sehingga kita belum bisa mencakup semua alam fisik itu. Dukun itu bagian dari alam fisik gitu. Dan yang ngatur dukun, yang ngasih makan dukun ya, dia durhaka sama Allah, Allah sayang tetap kasih makan ke dukun itu. Lalu kita minta sama dukun, kayak mana modelnya pikir, minta ke punden, minta ke ngasih sajen ke kuburan, ngasih sajen ke laut, ngasih sajen ke gunung. Wah, nggak nyanda lah pokoknya. Maka itu Muhammadiyah itu sangat memusuhi itu, bukan cuma memusuhi, sangat memusuhi dengan keras perilaku syirik seperti itu, menyekutukan Allah. Dengan alasan apa? Salah satunya Rabbul Alamin itu, alam itu saja kalau kita pahami dengan benar, maka kita tidak akan sampai tega hati untuk pergi ke selain Allah untuk meminta. Jadi cuma Allah tempat kita meminta. Alam imajinal, kita sekarang melaju lagi ke alam imajinal. Ada satu alam lagi, yang alam itu bukan alam fisik. Tapi Allah juga ngatur itu. Bukan alam fisik, tapi juga Allah mengatur alam itu. Alam imajinal. Alam imajinal adalah alam yang memiliki bentuk yang sama dengan bentuk fisik, namun sebenarnya tidak memiliki fisikalisasi. Bentuknya sama dengan bentuk fisik kita, yang di alam yang kita lihat ini, tapi dia tidak punya fisik, aslinya tidak punya fisik. Gimana itu? Ruwet ya. Kalau kita mimpi, contohnya dalam mimpi, di dalam mimpi itu kan kita melihat ya, kita ketemu sama teman kita, atau kita pergi ke kampus UMS setelah 3 semester nggak datang ke kampus, akhirnya kita bisa datang ke kampus. Sampai di kampus nggak ada orang, sepi. Kemudian kita keluar dari kampus, kita mampir ke bubur ayam depan kampus. Terus kita pulang. Begitu sampai di rumah, ibu kita menyambut dengan teh hangat. Begitu kita nyeruput teh hangat, bangun, nggak jadi minum. Yang kita lihat di alam mimpi itu kan sama dengan apa yang kita lihat di alam nyata. Orang jual bubur ayamnya bentuknya kayak gitu, gerobak bubur ayamnya seperti yang kita lihat di alam nyata. Kampus UMS ada tulisannya UMS, kan kita bisa melihat itu di alam nyata. Dan di alam mimpi kita juga bisa melihat itu. Padahal alam mimpi itu tidak punya fisik, tidak punya fisikalisasinya, tetapi kita melihat itu ada. Nah, alam seperti itu Allah ngatur juga. Cermin ya, kita melihat pengilon, cermin itu kita pakai baju, kita pakai peci, ya, pakai jilbab rapi, di depan cermin kita dandan itu. Kan ada bayangan kita tuh. Kalau kita pukul cerminnya, kita pecahkan cerminnya, apakah di sebalik cermin ada orang yang sama dengan kita? Tidak ada. Begitu kita pecahkan cerminnya. Berarti bayangan yang ada di dalam cermin itu bayangan kita. Menggambarkan bentuk yang sama secara fisik dengan kita. Tetapi sebenarnya bayangan itu tidak punya fisikalisasi yang sejati. Itu Allah juga ngatur. Bayangkan. Betapa dahsyatnya. Allah ngatur hal-hal yang seperti itu juga. Alam imajinal. Alam yang bentuk fisiknya sama tapi sejatinya tidak punya fisikalisasi. Yang men-setting mimpinya Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra beliau Nabi Ismail. Itu Allah juga. Yang mengendalikan mimpi itu Allah juga. Nabi Ibrahim melihat di dalam mimpi, beliau menyembelih menggunakan alat sembelih, pisau untuk menyembelih anaknya. Pisaunya sama dengan alam nyata, anaknya sama dengan di alam nyata. Tapi itu tidak punya fisikalisasi dan Allah mengatur itu. Bayangkan, begitu dahsyatnya Allah. Tuhan semesta alam. Alam fisik diatur, alam imajinal juga diatur. Ada lagi alam spiritual, ini yang lebih dahsyat lagi. Alam spiritual itu alam abstrak, yang sama sekali kita tidak punya gambaran tentang alam itu. Bentuknya saja nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita bayangkan bahwa bentuk itu ada. Nggak pernah kita bayangkan bahwa suasana di alam itu ada. Alam spiritual. Surga, neraka, kita nggak pernah lihat dalamnya neraka. Pak, di film-film itu kok ada Pak ya?
dalamnya neraka tuh kayak gitu. Film Mortal Kombat, kemarin saya nonton Mortal Kombat itu, The Scorpionnya itu yang ninja itu Pak, itu masuk ke dalam neraka. Di dalamnya neraka tuh ada apinya segala macam gini Pak. Saya ngelihat neraka di film Sun Gokong itu kok ada dewa neraka. Jadi di dalamnya neraka ada orang mengayuh sampan di atas darah. Itu kan fisikal, itu hasil imajinasi manusia yang kemudian digambarkan melalui visual. Tapi sejatinya kan tidak seperti itu. Nanti begitu kita mampir ke surga, bukan mampir ya, masuk ke surga, itu tidak akan sama dengan apa yang kita bayangkan di dalam dunia. Loh, Pak, di dalam Al-Quran itu kan Allah sampaikan di surga ada hurin in, ada matahari bermata jeli, berarti ada bidadari bermata jeli. Kita dinikahkan dengan bidadari bermata jeli. Kalau kita dinikahkan, Pak, berarti kita dinikahkan dengan perempuan, Pak. Berarti ada perempuan di sana. Berarti kalau perempuan itu bentuknya paling tidak sama dengan perempuan di dunia. Nah, gambaran kita mulai memvisualisasikan itu. Padahal tidak akan sama gambarannya dengan apa yang ada di dunia yang kita lihat. Allah menggunakan gambaran itu supaya kita lebih mudah mencerna. Tetapi sejatinya gambaran yang ada di dalam surga itu Allah yang tahu. Yang ada di dalam neraka siksaan. Kita waktu kecil baca buku yang orang nggak mau bayar zakat, terus ada gambarnya buku orang disetrika gitu ya, segala macam. Nah ini sebenarnya tidak seperti sebenarnya. Baik. Tidak seperti itu gambarannya, itu cuma bentuk visualisasi saja. Jin, malaikat, ya. Jin itu ada orang di TV bisa gambar jin, Pak. Soleh Pati itu bisa gambar jin, dia punya taring, terus gondrong, kemudian kepalanya tok, badannya nggak ada, dan lain-lain. Nah itu kan gambaran-gambaran visual saja, artinya hakikatnya kita benar-benar nggak tahu itu. Malaikat apalagi, nggak tahu bentuknya malaikat itu kayak mana kan. Arsy Allah itu seperti apa, nggak tahu. Bahkan Allah sendiri seperti apa secara apa ya, kalau di bahasa kasarkan bentuknya Allah seperti apa, kita tidak akan bisa nyanda itu, nggak akan bisa nyanda. Nah ini Allah mengatur itu juga, alam gaib mutlak, Allah mengatur itu. Nah bayangkan 3 lapis ini saja kita sudah geleng-geleng tuh, gimana kemudian Allah bisa mengatur keberadaan ini semua. Baik. Lanjut. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melempar kebatilan dengan kebenaran, Dia Maha mengetahui segala yang gaib. Segala yang gaib itu teman-teman jangan identikan gaib itu gaib yang benar-benar gaib secara zat ya. Malaikat, kemudian hari kiamat yang gaib tidak kelihatan, azab kubur gitu, nikmat kubur itu kan gaib. Tapi gaib itu banyak loh. Jadi fisik yang sebenarnya nyata secara fisik tapi kecil jadi tidak kelihatan itu juga gaib bagi kita. Yang besar yang jauh di luar sana, di luar jangkauan kita, yang ada planet-planet ya kan, gugus bintang, klaster galaksi, mega klaster galaksi, super mega klaster galaksi segala macam. Magellan Cloud ya, awan Magellan di luar sana yang luar biasa, sangat indah ya kan, kalau melalui Hubble itu yang kita tidak tahu di dalam gugus galaksi itu ada apa saja, adakah kehidupan di sana, itu juga gaib bagi kita. Nah Allah mengetahui semuanya, Allamul ghuyub. Kalau sudah tahu kayak gini, kita tahu bahwa Allah Maha mengetahui yang tampak oleh mata kita maupun yang tidak tampak, seharusnya kita sama sekali tidak akan berani untuk menyekutukan Allah dengan apapun. Saking dahsyatnya Allah, gitu. Tidak akan berani kita mau macam-macam menyekutukan apapun, tidak akan berani kita seharusnya. Maka orang yang berlaku syirik sampai menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, ya kan, sesuatu apapun itu dia sekutukan Allah, maka Allah sangat murka kepada orang itu. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah zolim yang sangat zolim yang sangat besar, zolim yang sangat luar biasa zolimnya. Gitu. Gimana bisa dikasih fakta seperti ini? Alam saja, kita memahami alam saja, itu sudah bulat, sudah luar biasa dahsyatnya. Gitu. Bahkan akal kita tidak mampu untuk menelaah alam itu. Gitu. Itu saja, dengan bukti alam itu saja. Gitu. Itu kok masih ada orang yang syirik, berarti kan zolim betul dia. Dia berlaku zolim kepada dirinya sendiri, tidak menempatkan alam ini sebagai tanda bahwa ada Tuhan yang menguasai alam ini.
Alam sebagai tanda, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit, bumi, serta pergantian malam siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Khusus orang berakal. Kalau orang nggak berakal, biarin. Maka orang syirik itu orang yang nggak punya akal. Orang yang sampai menciderai akidah itu orang yang tidak punya akal. Tapi teman-teman harus hati-hati ya. Syirik di zaman sekarang itu bukan cuma datang ke dukun. Ya, syirik di zaman sekarang itu macam-macam jenisnya. Kita berkeyakinan BPJS bisa menolong kita. Kalau nggak ada BPJS, Pak, saya nggak akan selamat operasi kemarin. Nggak ada BPJS, Pak, istri saya nggak akan bisa lahiran. Itu hati-hati. Kalau nggak ada BPJS, Pak, istri saya nggak bisa lahiran. Loh, gimana? Allah yang menciptakan bayi di dalam perut perempuan rahimnya itu. Allah yang menjaganya sampai 9 bulan. Ya kan? Allah yang bertanggung jawab untuk melahirkannya atau tidak. Itu kan Allah semua. Bukan kartu BPJS. BPJS oke, jalaran ya, lantaran, tapi tidak kemudian kita mutlakkan kesimpulan kita bahwa kalau tidak ada BPJS, Pak, berarti lahirannya akan gagal. Kalau tidak ada kartu asuransi, Pak, berarti gagal. Kalau tidak masuk UMS, Pak, kehidupan masa depan saya akan gelap suram. Loh, Allah mau taruh di mana gitu. Kalau tidak saya belajar sungguh-sungguh sekarang, Pak, gitu, saya nggak akan lulus. Hati-hati. Kita jangan melupakan Allah. Kalau tidak belajar sungguh-sungguh, Pak, saya tidak akan lulus. Seolah-olah yang menentukan lulus tidak itu kan kita. Seharusnya libatkan Allah itu juga. Kalau tidak karena Allah, Pak, tidak karena rahmat dan rahimnya Allah kepada saya, Pak, saya tidak akan ditunjuki tentang pelajaran ini. Saya tidak akan diberi hidayah tentang pemahaman dalam pelajaran ini. Saya waktu tengah-tengah pandemi itu ngantar teman saya sidang disertasi di UII Jogja, kolega saya waktu itu. Saya salut sama beliau. Ketika beliau sidang, itu beliau tidak henti-hentinya menyebut Allah. Ketika beliau menemukan fakta tertentu di dalam disertasinya itu, beliau mengatakan, para penguji sekalian, kalau Allah tidak membantu saya, maka saya tidak akan menemukan fakta ini di dalam disertasi saya, penelitian saya. Kalau saya tidak dibantu Allah, dia lagi-lagi terus menyebut itu, saya tidak akan menemukan kesimpulan ini. Sekali lagi, terus-menerus seperti itu. Sekali lagi terakhir, ini semua berkat pertolongan Allah kepada saya. Terus-menerus, bahkan dia tidak sama sekali menyebutkan pembimbingnya. Tapi akhirnya dia menyebut dengan inayah Allah dan juga bimbingan dari pembimbing saya, akhirnya disebut juga. Itu luar biasa sekali. Jadi penelitian disertasinya itu dia tidak lepaskan kata-katanya dari Allah semua. Kalau tidak karena Allah, saya tidak bisa menuliskan halaman ini. Kalau tidak karena Allah, saya tidak bisa meneliti penelitian ini sampai kesimpulan ini dan lain-lain. Itu luar biasa sekali. Jadi Allah sebagai tanda seharusnya sudah cukup menyadarkan kita bahwa yang menciptakan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Baik, kita lanjutkan. Penciptaan alam semesta. Ini di Al-Baqarah ya. Allah itu khaliqu kulli syai'. Allah itu pencipta segala sesuatu. Pencipta langit, pencipta bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, maka Allah cukup berfirman kun, jadi. Jadilah sesuatu itu. Jadi Allah menciptakan alam semesta. Nah, sekarang jadi problem gimana cara menciptakan alam semesta itu. Nah, ini perdebatan yang panjang di antara para pemikir ya. Termasuk juga ini di dalam ranah akidah ini, ilmu kalam ya, sering disinggung juga tentang alam semesta ini. Yang kita tahu kalau selama kita belajar ini ya di SMA ataupun di aliyah dulu kita pernah belajar bahwa alam semesta itu diciptakan dari apa? Big Bang. Jadi materi itu terkumpul dari ledakan Big Bang. Nah, terkumpul padat sekali, kemudian sampai titik jenuhnya kumpulan materi yang memadat ini akhirnya meledak. Big Bang itu teorinya Einstein dan juga Stephen Hawking ya. Big Bang itu ledakan besar. Hingga akhirnya alam semesta ini mengembang sampai sekarang. Kemudian nanti rupanya Big Bang itu tidak satu-satunya teori penciptaan gitu. Ada teori-teori yang lain dalam kajian keilmuan Islam untuk penciptaan alam semesta. Ini saya bawakan dua teori saja, dua teori. Kalau teman-teman baca sebenarnya ada banyak.
setidaknya paling enggak yang pernah saya baca itu ada sekitar mungkin 6 atau 5 teori, 7 lah, maksimal 7 yang pernah saya baca itu. Saya tidak tahu ada teori lagi nggak di luar sana tentang penciptaan. Ada 7 lah paling tidak, 7 atau 6 kurang lebih teori penciptaan alam. Nah, yang paling dominan ini ya, yang menurut saya paling dominan yang kaitannya dengan kajian akidah kita ini ada 2 teori yang sering disinggung. Yang pertama ada teori latensi, kemudian ada teori penciptaan berketerusan, ya, berlanjutan. Teori latensi ini dibawa oleh Mu'tazilah, termasuk di dalamnya adalah Syekh Kabir Mu'tazilah Al-Jubai namanya. Jubai itu profesornya Mu'tazilah. Ini berpendapat seperti itu, latensi. Jadi latensi itu kalau dalam bahasa Arab artinya kumun. Kumun itu teori yang menunjukkan bahwa alam semesta itu sejatinya sudah diciptakan di awal masa, kemudian disembunyikan oleh pencipta, kemudian dimunculkan di masa yang Allah berkehendak untuk muncul itu. Jadi gini, Allah sebagai Tuhan itu menciptakan alam raya itu sekali, tapi dipakai untuk terus-menerus. Gitu. Jadi Allah ciptakan materinya, Allah ciptakan sistemnya, sunatullahnya, natural law-nya, hukum alamnya Allah ciptakan, kemudian sistem itu bergabung dengan materi, maka dia akan jalan sendiri. Sekali jreng diciptakan, kemudian alam itu automatically, jadi jalan sendiri alam itu. Jadi Allah tidak perlu cawe-cawe lagi, Allah tidak perlu main lagi di situ dalam tanda kutip ya, tidak perlu menciptakan lagi. Nah, ini teori ini dirumuskan oleh kalangan Mu'tazilah ya di dalam pemikir Muslim. Dalilnya ada nggak Pak? Ada, dalilnya di dalam Al-Quran surat Al-Hadid. Wah, dipakai Al-Quran loh dalilnya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Fisit tati ayam. Sumastawa alal arsh, kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Kalau kita lihat ayat ini, jadi kan kita langsung punya kesimpulan tuh. Allah menciptakan alam semesta ini, langit, bumi, alam semesta itu dalam 6 masa. Masa ini kita tidak tahu, apakah hari, apakah tahun, apakah bulan, apakah waktu-waktu tertentu. Kita nggak tahu. Jadi 6 masa ini adalah, anggaplah ini periode waktu. Gitu kan? Berarti 6 masa di awal. Berarti Allah sendiri, kemudian Allah ingin dikenal, maka Allah ciptakan alam semesta dalam 6 masa atau 6 tahap. Setelah selesai 6 masa ini, maka Allah apa yang dilakukan? Bersemayam di atas arsy. Arsy itu juga ciptaan. Berarti arsy ini juga ciptaan Allah. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Berarti setelah 6 masa itu kan Allah tidak menciptakan lagi, kalau kesannya ayat ini kan. Nah, berarti sudah cukup 6 masa itu di awal. Nah, bagaimana teori ini menjelaskan, sekarang nih Pak, ini kan ada penciptaan baru. Bintang yang kita lihat itu bisa saja sudah hancur, karena cahayanya kan baru sampai sekarang, setelah menempuh sekian juta tahun cahaya. Gitu. Itu bisa saja sudah hancur, atau sudah jadi bintang yang lain. Gitu. Kehidupan di sana sudah berubah. Atau kalau memang masih ada, ya bisa saja sudah redup. Gitu. Nah, kemudian ada tabrakan antar benda langit, ada bayi yang baru lahir, ada hewan yang dilahirkan, ada tumbuhan baru, biji yang baru pecah dari buahnya itu. Itu kan kejadian baru, Pak. Gimana teori ini menjelaskan? Kalau teori ini mengatakan bahwa Allah itu sudah menciptakan alam semesta dalam 6 masa di awal. Sekali untuk selamanya, once for all. Jadi sekali untuk selamanya. Nah, teori ini menjawab dengan jawaban bahwa ketika Allah menciptakan di awal waktu itu, Allah sembunyikan. Jadi kalau kita main wayang ya, kan itu ada wayangnya tuh. Wayang itu kan masuknya di dalam kotak wayang itu, punya dalang gitu kan. Nah, ketika dalangnya butuh, dalangnya ingin wayangnya keluar, maka diambil dari kotak kemudian dikeluarkan. Nah, teori ini menjawabnya seperti itu. Ketika Allah berkehendak untuk terjadinya penciptaan gitu kan, tampaknya sebuah penciptaan, maka Allah tinggal memunculkan ciptaan yang sudah ada itu tadi, yang dalam tanda kutip disembunyikan oleh Allah. Gitu. Jadi kalau kita masuk ke lab komputer di FAI, lantai 3, gelap. Kayak sekarang saya gelap, malam-malam, nggak ada lampu, mati lampu. Pas bulannya nggak purnama, pas bulan muda, gelap, nggak ada, nggak kelihatan apa-apa. Tapi bukan berarti di ketiadaan itu tadi tidak ada bendanya di dalam itu, tidak ada komputernya. Cuma kita saja yang tidak tahu bahwa itu ada di dalam. Tapi begitu kita nyalakan korek, jelas gitu, nyalakan korek yang apinya kecil itu, kita akan melihat di sekeliling kita ada materi.
ada komputer, ada mouse, ada meja, ada kursi, ada papan tulis dan lain-lain. Nah, Allah itu sebagai cahaya alam semesta. Jadi begitu Allah turunkan cahayanya, alam itu baru kelihatan, tampak, terbuka semua. Gitu. Sejatinya alam itu sudah Allah ciptakan, tapi Allah dalam tanda kutip sembunyikan dulu. Sehingga nanti di waktu tertentu yang Allah berkehendak penyembunyian itu berhenti, selesai, maka Allah tampakkan lagi alam itu. Nah, teori ini dikembangkan oleh Mu'tazilah, ya, oleh Mu'tazilah dengan dalil ayat ini. Ini yang pertama, teori latensi. Dan yang selanjutnya ada teori berketerusan, teori berlanjutan. Nah, Allah itu selalu menciptakan penciptaan baru. Jadi penciptaan itu selalu ada, terus-menerus, tidak berhenti. Kalau latensi ini kan Allah menciptakan di awal saja, sampai terakhir Allah tidak ciptakan lagi. Selesai jadi satu paket dengan hukum alamnya, natural law-nya tadi, kemudian Allah sudah, dia jalan sendiri. Dan Allah kalau mau menghendaki keluar, ya tinggal dikeluarkan saja, tapi sudah diciptakan dalam bentuk potensi. Kalau mau diaktualisasi, ya tinggal Allah keluarkan saja. Latensi. Sekarang masuk ke teori penciptaan berketerusan. Teori ini sebalikan dari teori latensi. Kesebalikannya. Jadi Allah itu tidak berhenti mencipta, terus-menerus Allah itu mencipta. Dalilnya dari apa? Ini surat Ar-Rahman ya. Setiap hari Allah itu selalu dalam urusan. Huwa fi sya'an. Allah itu dalam kesibukan. Setiap waktu selalu sibuk. Sibuk apa? Yakhluqu syai'an, menciptakan sesuatu. Allah menciptakan sesuatu. Nah, ini teori ini dikembangkan oleh Asy'ari ya, kalau di dalam diskursus akidah ya, ilmu kalam, ini kita melihat teori ini dikembangkan oleh Asy'ariyah. Asy'ariyah kontra dari Mu'tazilah. Terutama yang mengkampanyekan ini adalah Imam Ghazali. Imam Ghazali. Dengan teori okasionalisme itu dulu yang pernah kita bahas ya, teori atom itu. Jadi atom suatu materi itu kan menurut Imam Ghazali dan pengembang teori ini, atom itu cuma bertahan beberapa saat saja. Kemudian musnah atau berganti atau hilang. Maka harus ada atom pengganti supaya materi ini tetap stabil. Kalau tidak ada atom penggantinya, maka materi ini tidak stabil. Maka jadi alam semesta ini tidak stabil. Nah, untuk menjaga alam semesta tetap stabil, maka Allah harus terus menciptakan atom-atom baru. Contoh gampangnya kalau nggak atom deh, sel. Sel darah kita itu kan berumur tuh, tidak terus-menerus, dia regeneratif kan. Jadi mati, rusak, kemudian cipta baru lagi. Masih. Sel usus halus kita itu cuma berapa hari itu, berapa jam. Terus hilang, nanti harus ada sel baru. Kalau tidak diciptakan sel baru, maka tubuh kita tidak akan stabil karena selnya tidak tercipta lagi. Sidik jari. Kita tahu bahwa sidik jari manusia itu tidak sama satu dengan yang lainnya. Bagaimana bisa setiap manusia yang lahir sidik jarinya tidak sama? Kita teliti sidik jari kok bisa ya? Nah, ketika kita mikir itu, oh, bayi itu sudah lahir lagi gitu. Sidik jari baru sudah muncul lagi ketika kita mikir kenapa bagaimana sidik jari itu tidak sama satu dengan yang lainnya. Berarti kan Allah kreasi terus-menerus menciptakan sidik jari baru, terus-menerus melahirkan bayi-bayi yang baru gitu. Tidak cuma sekali untuk selamanya, tetapi terus-menerus. Ini juga dikembangkan oleh Imam Ghazali, ditambahi dengan rasionalisme ini, tongkat Nabi Musa. Jadi ketika kita melihat Al-Quran, membaca di situ ada mukjizatnya Nabi Musa itu tongkat jadi ular. Jadi begitu Nabi Musa berhadapan dengan penyihir Firaun, tongkatnya dilemparkan, akhirnya tongkatnya itu berubah jadi ular. Nah, ini mukjizat nyata, ular beneran, bukan ular-ularan, bukan ular asli gitu, ular beneran. Maka penyihir-penyihir Firaun itu pada kaget, kok bisa ini ular beneran? Padahal yang kita lempar cuma tali, tapi tongkatnya Nabi Musa jadi ular beneran. Gitu kan. Maka mereka beriman kepada Nabi Musa sebagai utusan Allah itu. Nah, berubahnya tongkat kayu itu menjadi ular itu kan berarti berubahnya atom di dalam tongkat kayu, atom kayu itu menjadi atom ular. Jadi Allah menghancurkan semua atom di dalam tongkat itu, kemudian mengganti dengan atom ular. Gitu kan. Berarti kan ada pergantian di sana, ada penciptaan baru. Gitu. Tidak sekali dulu untuk selamanya sekarang, tapi ada penciptaan baru di sana. Dalam tongkat Nabi Musa kejadiannya. Nah, inilah yang disebut dengan teori berketerusan. Sebenarnya dua teori ini gini, teori latensi itu membuat jarak antara Allah dengan alam itu jarak. Jadi Allah itu
tidak dekat dengan alam. Tapi teori berkelanjutan, penciptaan berketerusan, continuous ini, itu memposisikan Allah itu dekat dengan alam. Jadi kalau di dalam ilmu kalam nanti teman-teman mengkaji tentang dependensi dan otonomi alam. Jadi ada independensi dan dependensi alam, ada juga otonomi alam. Nah itu nanti teman-teman akan ketemu teori ini. Gitu. Jadi Allah itu, alam itu bergantung nggak sih sama Allah gitu? Begitu diciptakan bergantung nggak sih sama Allah atau sudah tidak bergantung? Kalau latensi melihatnya Allah tidak punya akses langsung kepada alam. Gitu. Cukup Allah ciptakan hukum alamnya, alam sudah jalan sendiri. Tapi teori penciptaan berterusan ini sebaliknya, justru sebaliknya. Ingin mengesankan bahwa alam itu begitu dekat dengan Allah karena setiap saatnya ada penciptaan yang baru gitu. Gitu ya. Ini kalau ngomong ini enggak selesai-selesai nanti panjang. Termasuk juga kalau kita baca jurnal-jurnal ilmiah itu ya. Sekarang lagi geger juga nih. Mungkin abad-abad ini ya itu sedang ditemukan materi baru di dalam alam raya itu. Black matter namanya, materi hitam. Jadi kalau misalkan saya lemparkan batu di atas air, saya lemparkan, maka batu itu kan jalan tuh, cek jalan gitu ya. Lama-lama kan berhenti batu itu. Sekarang saya tanya, yang memberhentikan batu itu siapa? Saya ngelempar batu di atas danau, batunya jalan. Tapi batu itu akan berhenti. Ya, yang memberhentikan batu itu siapa? Apa yang memberhentikan batu itu apa? Air. Air ya. Air ada materinya di situ. Ada udara, ada air. Nah sekarang misalkan gini, saya pergi ke ruang angkasa. Di sana tidak ada udara, tidak ada air. Kemudian saya lemparkan batu di sana, kerikil. Saya dorong pakai daya, saya lemparkan batu itu. Batu itu berhenti nggak? Kira-kira batunya berhenti nggak? Berhenti nggak? Nurul Hidayah. Nurul Hidayah ada? Iya, Pak. Batunya berhenti nggak, Nurul? Enggak, karena nggak ada atmosfer, terus terus apa? Terbang terus, Pak. Terbang. Jalan terus gitu ya. Tapi rupanya tidak gitu, Nurul. Rupanya di penelitian terbaru, batu itu bisa suatu saat berhenti. Nah, ya nggak apa-apa. Batu itu bisa suatu saat berhenti. Dalilnya para saintis apa? Ketika Big Bang, itu kan materi jadi satu. Kemudian meledak kan. Kan meledak itu kan mengembang berarti. Ledakannya kan mengembang itu. Alam semesta berkembang. Tapi para ilmuwan mendapati bahwa perkembangan alam, gesernya alam menuju ranah yang lebih luas itu, geraknya alam itu, semakin kesini semakin lambat geraknya. Tidak semakin cepat. Berarti ada potensi kemungkinan nanti di satu titik waktu alam itu berhenti mengembang, stuck, tidak berjalan lagi. Ada potensi itu. Karena geraknya semakin melambat ketika diteliti oleh para ilmuwan yang bekerja di bidang itu. Dan ini sudah bisa kita baca di jurnal-jurnal, sudah banyak kita baca ini. Ada itu, akses itu. Nah, para ilmuwan kemudian mulai bingung gitu. Yang memberhentikan ini siapa? Harusnya kalau memang tidak ada materi di sana, seperti air yang dilemparkan ke atas benda yang dilemparkan di atas air tadi, yang memberhentikan air, dia tabrakan sama materi air. Tapi di luar angkasa kita melemparkan sesuatu, itu kan nggak ada materinya. Oksigen nggak ada, udara nggak ada, itu kan hampa udara, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Hampa udara itu nggak ada apa-apa. Terus siapa yang memberhentikan? Nah, para ilmuwan akhirnya berhenti sampai sini. Mereka tidak bisa melanjutkan pertanyaan itu lagi. Mereka menyerahkan pertanyaan ini kepada agamawan yang akhirnya menyimpulkan bahwa yang memberhentikan materi itu adalah Tuhan. Tapi akhirnya para peneliti tidak mengatakan itu Tuhan, masih ngeyel juga. Mereka menamakan itu dengan black matter. Jadi materi hitam. Ada materi yang tidak bisa diakses dengan kemampuan indrawi kita gitu. Yang memberhentikan alam raya ini, menyetop pengembangan alam raya. Sehingga kalau sudah stop berhenti, nggak akhirnya nanti alam raya itu mengkerut lagi menjadi satu titik lagi, kembali menjadi big crunch namanya.
Kalau awal ada Big Bang, kemudian nanti ada Big Crunch lagi karena pemberhentian alam raya itu. Nah ini ada itu. Jadi kan luar biasa sekali. Allah mengatur semuanya itu dengan sangat detail, dengan sangat rinci. Maka pengetahuan kita tentang Allah, bahwa Allah Rabbul Alamin, Allah adalah Tuhan semesta alam, seharusnya menjadikan kita benar-benar mawas, benar-benar hati-hati, benar-benar ketat ya untuk menjaga akidah kita. Jangan sampai kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Segala sesuatu itu di bawahnya Allah, di bawah kendalinya Allah. Tidak bisa kita menyamakan Allah dengan apapun, tidak bisa, nggak boleh. Nah, di sini harusnya akidah kita semakin benar, semakin beres. Untuk ngomongin alam saja, begitu dahsyatnya alam. Sampai sisi-sisi yang tidak diketahui oleh manusia, alam itu ada gitu loh. Dan Allah mengatur alam itu. Maka di dalam kajian tauhid, Allah dikenal juga dengan ada istilah tauhid rububiyah. Tauhid pengaturan, tauhid pengayoman, tauhid Allah sebagai pemberi rizki, Dzul Quwwatil Matin yang sangat kokoh. Sedemikian luas alam itu, Allah memberikan rizki kepada penghuni-penghuninya. Baik penghuni yang tampak maupun penghuni yang tidak tampak. Allah ngasih makan itu semua. Allah kasih hidup kepada semua alam ini. Dahsyatnya Allah. Nah, jadi kajian kita siang ini membawa kita kepada kesimpulan bahwa Allahu Rabbul Alamin itu adalah konsep tauhid yang paling dasar, konsep akidah yang paling dasar dan sangat fundamen, bahwa Allah itu merajai, Allah itu mengatur, Allah itu menjaga semua alam, bukan cuma satu alam saja, tapi semua alam di kehidupan ini. Bahkan setelah kehidupan ini Allah juga mengatur itu semua. Baik teman-teman sekalian, ada yang ditanyakan sampai sini tentang teori penciptaan dan lain-lain?